harta yang dia punya. Ya, sesuai apa yang dia punya, yang dia dapatkan. Buat apa hartanya? Kalau dia genggemin, dia pelitin, dia simpen aja, dia nggak keluarin, sengsara. Dunia akhirat sengsara. Udah di dunia jadi orang pelit, gak banyak teman, hidupnya sempit, dia kan sulit. Nyampe akhirat dipersulit lagi sama Allah. Rugi apa rugi? Rugi banget. Jadi itu sifat yang harus dihindari. Ya, sifat pelit. Kadang memang Bu, kita alhamdulillah ya. Ini saya punya kisah. Kenapa ada yang curhat sama saya? Karena dia punya penyakit asam lambung. Ini penyakit sejuta umat nih kalau saya bilang. Saya alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah sehat lambung saya. Tapi ada banyak ibu-ibu yang punya penyakit asam lambung, sampai nah karena punya asam lambung itu biasanya berhubungan dengan mental pikiran. Karena ini sangat berhubungan. Jadi ibarat kalau ibu tahu nih, otak manusia itu ada dua. Otak ini, otak kita pikiran, dan otak lambung. Ini lambung itu otak kedua, saling berhubungan. Kalau lambung kita bermasalah, maka otak pun bermasalah, mental semua bermasalah. Jadi mudah-mudahan kita bisa sehatkan lambung kita. Kalau kita udah sehatkan lambung kita, insya Allah aman. Tapi kalau lambung kita bermasalah, biasanya otak ini banyak pikiran. Nah, orang yang biasanya punya asam lambung itu biasanya ketakutan. Bukan cuma ketakutan dalam banyak hal, terutama dalam ngeluarin uang. Ya apa iya? Cukup nggak? Ya, keluarin nggak? Keluarin ya. Jadi nih, hati-hati. Makanya sehatkan lambung kita biar jangan ketakutan. Bu tahu nggak Bu obat lambung apa? Asam lambung apa? Bukan Roma. Saya main. Ini yang alami. Saya mengalami. Saya carinya. Nih, lemon, nipis dan lemon. Ya, Bu, asam lambung. Minum yang asam. Jangan salah. Tuh, jangan salah paham. Asam lambung itu asam lambung kita. Tapi lemon nipis itu punya kandungan basa. Kalau ibu belajar kimia dulu, lemon itu karena mengandung basa, jadi ketemu, jadi netral si lambung. Jadi jangan repot-repot obatin pakai proma, parasilem, hemoprazol. Itu yang suka pada minum hemoprazol. Ya, sembuhinnya pakai yang sehat alami. Buah-buahan, takut nih makan asam jawa, takut nih makan lemon, takut makan nipis. Rosella, tau Rosella? Sama asamnya kan kayak lemon. Ini juga obat asam lambung. Jadi jangan salah paham. Jadi di sini saya karena terapis kesehatan, jadi nyambungnya ke masalah kesehatan ya. Nggak apa nyerempet dikit ya. Jadi intinya kalau kita sudah tahu penyakit kita asam lambung, segera disembuhkan. Karena itu nanti akan bermasalah, berkelanjutan. Jangan gini, sembuhin aja omeprazol, hilang sebentar, umat lagi, pakai proma, umat lagi, polisiran, umat lagi. Iya apa ya? Tuntasin. Sehat benar-benar tuntas. Jadi kalau kita udah sembuh asam lambung kita, hidup kita lebih tenang, otak kita tenang, lambung kita juga tenang. Ini otak nih sama-sama nih otak nih berhubungan. Ya, jadi hati-hati nih, suka ada ketakutan, anxiety disorder, penyakit-penyakit yang berlebihan itu kadang dipicu oleh lambung yang bermasalah. Ya, jadi kita sepakat, kita harus bisa tetap bersedekah kapanpun, dimanapun, baik saat lapang maupun sulit. Ya, baik sedikit maupun banyak. Ya, sebisa mungkin malah kita sedekah itu ditingkatin. Mungkin sehari biasa sedekah subuh, ada yang suka sedekah subuh. Ini salah satu anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk sedekah subuh. Setiap subuh sedekah dikencreng. Nah, udah banyak kita kasih ke anak yatim. Tapi ntar dulu Bu, sebelum kasih anak yatim kita lihat dulu orang sekitar kita. Lihat nih, anak, cucu, mantu, saudara, kanan, kiri. Yang lebih besar pahala bersedekah itu bukan ke anak yatim, jangan duafa yang jauh-jauh, yang terdekat dari kita dulu, keluarga kita dulu, keluarga inti kita dulu nih. Bu, jangan main sedekah aja dulu ke orang, sedekahin dulu orang sekitar kita. Jadi kita harus bersedekah, tapi ke orang terdekat kita, anak kita. Boleh nggak kita istri sedekahin suami?
misalkan dari keluarga berada, misalnya orang tua kita masih ngasih, suami kita orang biasa, dia susah payah kerja, bang saya mau ngasih kado, atau bang tanggungan abang cicilan motor saya bayarin, abang bayar cicilan mobil misalnya. Boleh, karena kita orang berada, karena kita nggak tahu ya, posisi itu kan beda-beda. Ada yang suaminya kaya, istrinya biasa, ada yang istrinya kaya, suaminya biasa. Kita lihat Khadijah, Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Siapakah beliau sebelum menikah dengan Rasulullah? Saudagar kaya raya, janda kaya. Jadi Rasul menikahi beliau, beliau yang mau apa Rasul yang mau duluan? Beliau duluan, Khadijah yang mau duluan. Jadi boleh nggak Bu minta duluan? Jadi Ibu kalau punya anak perempuan nih, nyari laki buat anaknya, boleh nggak? Boleh. Loh Khadijah aja minta duluan sama Rasul, tapi nggak langsung. Tom, mau nikah sama anak gua? Jangan begitu. Ada perantaranya. Apalagi kalau anak yang ngomong, bang mau nikah sama saya, jadi jangan begitu. Ada adabnya. Khadijah pun ketika mau sama Rasulullah, lewat siapa? Lewat saudaranya, minta dititipin salam ke pamannya Rasulullah. Titip salam, Khadijah ingin menikahi Rasul. Alhamdulillah gayung bersambut. Ketika Rasul menikahi Khadijah dalam keadaan Khadijah kaya raya, tapi ketika Khadijah wafat masih banyak kekayaannya. Bukan diporotin Bu, tapi dimanfaatkan oleh Khadijah, diberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk dipakai di jalan dakwah. Ya, makanya ketika Khadijah wafat, sebelum wafat, apakah Khadijah mengeluh? Bahkan berusaha sebisa mungkin apa yang dia punya dikeluarin. Jadi walaupun pulang kepada Allah dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa, dia tetap bahagia. Makanya ibu-ibu kalau mumpung sebelum wafat buru-buru udah keluarin. Nah, kalau belum kita keluarin, belum punya kita. Apa yang pas kita genggam nih? Kita meninggal, tapi diambil anak kita, diambil suami kita. Apa yang punya kita? Yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita keluarkan. Dalilnya apa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat terakhir, karena mau tanya jawab setelah ini. Alladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Apa artinya Bu? Matalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Artinya apa? Lillahi ta'ala, ikhlas, bukan karena riya, bukan karena minta balasan. Itu apa? Perumpamaannya seperti apa? Fikul sumbulatin, seperti satu pohon punya 7 tangkai. Setiap tangkai itu punya 100 cabang. Jadi kalau kita sedekah 1 kali karena Allah Ta'ala, sedekah pakai yang halal bukan pakai yang haram, sedekah dengan yang baik, maka itu akan Allah lipat gandakan 1 jadi 700.